그렇구나. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Holy Night Demon Hunter. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah agen pemburu iblis yang berada di Korea Selatan. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang dokter bernama Jungwon yang menceritakan bahwa adiknya yang bernama Yunso mengalami penyakit non-medis setelah mereka membeli rumah baru di sebuah pedesaan. Dan kemudian, film pun baru dimulai. Cerita lalu beralih ke seorang pria bernama Bawu yang merupakan agen pemburu iblis di kota Seoul. Ia dihampiri oleh seorang pria yang meminta bantuannya dan mengatakan bahwa putrinya yang bernama Sujin telah diculik oleh anggota sekte. Seorang detektif yang bersama pria itu pun lalu memohon kepada Bawu agar dia mau membantunya. Pria itu lalu mengatakan bahwa dia akan membayar berapapun asalkan Bawu bisa menyelamatkan putrinya. Bawu pun menyetujui permintaan pria itu, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin. Bawu lalu memanggil kedua rekannya yang bernama Sharon dan juga Kim untuk mengabarkan tugas baru mereka. Singkat cerita, mereka bertiga pun langsung bertindak dan mencari tahu tentang di mana Sujin berada. Sementara itu, di berita televisi, disiarkan bahwa akhir-akhir ini kasus kejahatan yang disebabkan oleh sekte pemuja iblis semakin meningkat. Puluhan polisi dikabarkan tewas dalam menangani kasus ini. Kembali ke Bawu, diperlihatkan dia yang memasuki sebuah klub malam yang mengedarkan obat-obat terlarang. Menurut informasi yang ia dapatkan, Sujin terakhir terlihat dibawa ke tempat ini. Benar saja, dari sebuah ruangan terdengar teriakan dari Sujin yang sedang mengalami kesurupan. Tak ingin membuang-buang waktu, Bawu pun langsung mengajar para penjaga yang ada di sana. Dengan kemampuan bertarungnya, Bawu pun berhasil mengalahkan beberapa orang hanya dalam beberapa menit. Setelah itu, dia pun langsung memasuki tempat dari Sujin berada. Di sana, terlihat sekelompok orang pemuja iblis yang sepertinya sedang melakukan ritual dengan mengorbankan Sujin. Bawu pun langsung menghajar orang-orang yang ada di sana tanpa ampun. Di samping itu, Sharon bertindak sebagai pengusir iblis di tubuh dari Sujin yang merupakan keahliannya. Sementara itu, Kim bertugas sebagai dokumentator yang merekam semua kejadian yang ada di sana. Sharon bekerja sangat keras sebab iblis yang merasuki Sujin cukup kuat. Ia membaca sebuah mantra dan menggunakan benda supranaturalnya untuk mengeluarkan iblis itu. Beberapa saat kemudian, iblis itu pun berhasil dikeluarkan walaupun Sujin masih tak sadarkan diri. Kim lalu mengabarkan kepada Bawu bahwa orang-orang yang ada di sini memiliki tato yang sama seperti para anggota sekte yang pernah mereka lawan. Bawu pun seketika merasa geram dan bertanya-tanya tentang siapakah ketua sekte dari pemuja iblis ini. Di tempat yang lain, diperlihatkan Jungwon atau wanita di awal cerita yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa dengan menangani beberapa pasien yang memiliki gangguan jiwa. Setelah selesai mengobati pasiennya, dia pun bergegas pergi ke sebuah ruangan khusus yang merupakan tempat dari adiknya berada. Ia pun merasa cemas dan juga bingung harus meminta bantuan kemana lagi, sebab berbagai cara telah ia lakukan untuk menyembuhkan adiknya, namun semua itu sia-sia. Bahkan, ia juga telah melakukan ritual pengusiran setan dengan bantuan dari beberapa pastor. Namun, hal itu juga tak berhasil. Di dalam emailnya, ia mendapatkan saran dari seorang pastor bernama Marco agar menemui agen pemburu iblis bernama Holy Night yang sudah banyak menangani kasus supranatural. Keesokan harinya,
Ketika Bawu bersama timnya akan menyelidiki dan mencari tahu tentang pemimpin sekte di kotanya, datanglah Jungwon yang meminta tolong kepadanya agar mengusir iblis yang merasuki adiknya. Ia juga menawarkan jumlah uang yang cukup besar sebagai imbalannya. Bawu lalu bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang agensinya. Jungwon pun menjawab bahwa Pastor Marco lah yang merekomendasikannya. Mendengar nama dari Pastor Marco, Bawu langsung marah dan pergi dari sana seakan dia memiliki masalah pribadi dengan Pastor Marco. Karena Bawu tak mau menolongnya, Jungwon pun lalu memberikan nomor teleponnya dan sebuah flashdisk kepada Kim agar dia melihat video yang ada di dalamnya. Ia sangat berharap agar mereka mau menolong adiknya. Setelah itu, Jungwon pun langsung pergi dari sana. Ketika kembali ke rumah sakit, Jungwon tak sengaja melihat berbagai video di masa lalunya di mana ia bersenang-senang bersama adiknya. Ia pun sangat berharap agar hal itu bisa terulang kembali. Saat mengecek kamera CCTV, Jungwon pun merasa panik sebab adiknya tak ada di kamarnya. Ia pun lalu bergegas mengeceknya dan mencari tahu tentang apa yang terjadi. Ia pun lalu memanggil nama dari Yunso berulang kali. Tanpa diduga, adiknya tiba-tiba berada di tempatnya yang sebelumnya tak ada di sana. Kembali ke Bawu, ia pun menemui Sharon dan juga Kim untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Kabar ini adalah bahwa mereka akan menerima gaji hari ini. Mereka berdua pun merasa sangat senang sebab hal seperti inilah yang selalu mereka tunggu-tunggu. Setelah itu, Kim pun mencoba membahas mengenai adik dari Jungwon yang membutuhkan bantuan mereka. Ia pun lalu bertanya tentang mengapa bosnya atau Bawu tak mau menolongnya. Bawu pun hanya diam saja dan menyuruh kedua rekannya agar tak membahas hal itu. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria yang ingin menemui Bawu. Orang itu ternyata adalah Pastor Marco. Pastor Marco lalu mengatakan kepada Bawu dengan tersenyum bahwa lama tak bertemu. Bawu pun hanya diam saja dengan raut wajah emosi. Pastor Marco lalu meminta maaf atas kejadian di masa lalu yang membuat orang-orang terdekatnya menjadi tewas. Ternyata, di masa lalu, Bawu merupakan seorang yatim piatu yang dibesarkan dan diasuh oleh seorang suster dan juga Pastor Marco. Suatu hari, Pastor Marco mengadopsi seorang anak bernama Joseph yang memiliki kemampuan layaknya iblis. Saat ia sudah besar, ia pun membunuh semua anak di panti asuhan beserta suster yang telah membesarkannya. Dari situlah, Bawu membenci Pastor Marco hingga sekarang. Pastor Marco lalu meminta maaf lagi dan mengatakan bahwa dia harus menolong Jungwon sebab ia sangat membutuhkan pertolongan. Setelah itu, Pastor Marco pun langsung berpamitan pergi dari sana. Di saat senggang, Kim bersama Sharon pun melihat berbagai video dari Yunso yang tengah kerasukan. Sharon pun merasakan energi yang sangat kuat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia pun berfirasat bahwa iblis yang merasuki Yunso bukanlah iblis biasa. Hal itu pun lalu mengingatkan mereka berdua yang diselamatkan oleh Bawu ketika mereka sedang diserang oleh iblis yang sangat kuat. Ternyata, dari kejadian itulah Sharon bersama Kim memutuskan untuk bergabung bersama Bawu. Mereka berdua lalu melihat rekaman awal sebelum Yunso mengalami hal aneh. Saat itu, Yunso bersama kakaknya atau Jungwon baru pindah ke rumah baru mereka di pedesaan. Awalnya, tak ada hal yang terlihat aneh. Hingga, pada suatu ketika, datanglah seorang pengantar paket yang membawakan box kota untuk mereka. Setelah itu, barulah kejadian tak masuk akal mulai terjadi satu persatu. Kejadian awal yang terjadi yaitu Yunso yang mengalami kesurupan dan bertingkah sangat aneh. Dia pun sampai berniat membunuh kakaknya dengan menggunakan sebuah pisau. Dari situlah, Jungwon mulai memasukkan adiknya ke rumah sakit jiwa. Awalnya, ia mengira bahwa adiknya mengalami gangguan jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai sadar bahwa adiknya bukan mengalami gangguan jiwa, melainkan mengalami gangguan supranatural. Setelah selesai menonton semua rekaman itu, datanglah Bawu yang mengajak mereka berdua untuk menolong Yunso. Ia mengatakan bahwa dia telah berubah pikiran saat ini. Sebelum bertindak, Kim menunjukkan kepada Bawu bahwa beberapa orang di rumah dari Jungwon, mereka juga memiliki tato yang sama seperti anggota sekte yang pernah mereka lawan. Dengan kata lain, kasus yang akan mereka selidiki kali ini juga berhubungan dengan anggota sekte sebelumnya. Di tempat yang lain, Pastor Marco menjelaskan kepada Jungwon tentang masa lalu dari Bawu.
dia juga menyuruh Jungwon untuk tenang. Bawu pasti akan menolongnya, sebab dia adalah orang yang baik. Benar saja, beberapa saat kemudian, Jungwon mendapatkan telepon dari Bawu bahwa dia bersama timnya akan mendatanginya. Hal itu pun langsung membuatnya merasa sangat senang. Singkat cerita, setibanya Bawu bersama timnya di tempat dari Jungwon, ia pun lalu menjelaskan kepada Jungwon mengenai anggota sekte atau orang-orang pemuja iblis. Besar kemungkinan, Yunjo yang kerasukan ada hubungannya dengan anggota sekte. Jungwon pun lalu merasa bingung sebab dia tak pernah berhubungan dengan seseorang pemuja iblis. Kim lalu menunjukkan video dari seorang pengirim paket yang memiliki tanda sebuah sekte. Ia menjelaskan meskipun Jungwon tak berhubungan dengan orang-orang pemuja iblis, pasti rumah yang ditinggalinya ada hubungannya dengan mereka. Setelah itu, Bawu bersama timnya pun langsung mendatangi tempat dari Yunso berada. Sharon lalu mencoba mengidentifikasi tentang sosok iblis apakah yang merasuki Yunso. Sharon mencoba bertanya tentang nama dari iblis itu menggunakan kekuatan supranaturalnya. Karena iblis itu tak mau menjawab, Sharon pun langsung membacakan sebuah mantra berharap iblis itu merasakan kesakitan. Akan tetapi, iblis yang merasuki Yunso pun langsung mengejek Sharon bahwa mantra yang diucapkannya membuatnya merasa geli. Seketika, Yunso pun langsung bangkit dari ranjangnya dan berniat menyerang mereka. Beruntungnya, Bawu pun langsung bertindak sehingga Yunso tak bisa menyakiti mereka. Namun, beberapa saat kemudian, lampu di ruangan itu pun menjadi padam dan Yunso sudah tak ada di sana. Saat mengecek ke kamera CCTV, terlihat Yunso yang berjalan keluar dari rumah sakit. Mereka pun langsung mengejarnya sebelum kehilangan jejak dari Yunso. Ketika melewati sebuah ruangan, semua pasien di sana pun langsung menyerang Bawu dan yang lainnya seakan mereka kerasukan. Hal ini pun tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bawu lalu membukakan jalan untuk Jungwon agar dia mengikuti adiknya lebih dulu. Di sebuah tempat, Jungwon melihat adiknya yang berada di tengah jalan raya. Mengira jika adiknya akan melakukan bunuh diri, Jungwon pun langsung bergegas menolongnya. Setelah berhasil menangkapnya, sebuah mobil pun hendak menabraknya. Beruntungnya, datanglah Bawu bersama timnya yang tiba tepat waktu. Bawu lalu mengajak Jungwon untuk kembali pulang ke rumahnya. Ia juga mengatakan kepada Jungwon bahwa dia juga perlu menyelidiki rumahnya barangkali kekuatan iblis yang merasuki Yunso berasal dari situ. Setibanya di rumah dari Jungwon, Bawu langsung mengikat Yunso di sebuah kursi besi berharap dia tak bisa kabur lagi. Yunso pun langsung memberontak dan mengatakan bahwa usaha yang mereka lakukan akan sia-sia. Bawu langsung mendekati Yunso dan mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia akan menyelamatkannya. Setelah itu, Sharon menaburkan butiran garam yang membentuk lingkaran sebagai segel agar Yunso tak bisa melarikan diri. Setelah itu, Bawu pun langsung menyuruh Sharon untuk memulai ritual. Ritual ini akan dilakukan beberapa tahap hingga mereka mengetahui sosok iblis apakah yang merasuki Yunso. Apabila identitas iblis itu sudah terungkap, maka cara mengalahkannya akan lebih mudah. Tahap pertama pun mulai dilakukan oleh Sharon dengan mencambukkan daun bambu ke tubuh dari Yunso. Hal ini bertujuan agar iblis di tubuh dari Yunso merasa kesakitan. Akan tetapi, hal itu tak mempan sama sekali. Tahap yang kedua yaitu dengan menggunakan cermin supranatural yang bisa menyerap iblis ke dalamnya. Bukannya berhasil, cermin itu malah menjadi pecah seakan tak mempan untuk melawan iblis itu. Saat akan melanjutkan tahap berikutnya, iblis di tubuh dari Yunso pun mengucapkan mantra aneh yang membuat seluruh ruangan langsung bergetar seakan ada sesuatu yang aneh. Bawu pun langsung bergegas mengeceknya untuk mencari tahu tentang keanehan di rumah ini. Di sebuah dinding,
Bawu menemukan beberapa anggota sekte yang bersemayam di dalamnya. Ia pun langsung mengeluarkan mereka semua dan mengajarnya. Tak butuh waktu lama, semua anggota sekte itu pun berhasil dikalahkan. Kembali ke Sharon, ia pun merasa kewalahan sebab iblis di dalam tubuh dari Yunso sangatlah kuat. Berbagai cara sudah ia lakukan namun masih juga tak mempan. Ia pun lalu memiliki rencana dengan menyuruh Jungwon agar menyadarkan Yunso dengan memanggilnya. Akan tetapi, ketika Jungwon baru beberapa kali menyebut nama dari adiknya, ia pun malah ikut kerasukan yang membuat Bawu merasa geram dengan semua ini. Ia lalu bertanya kepada Jungwon apakah ada tempat yang aneh di rumah ini. Jungwon pun lalu menjawab bahwa ada sebuah dinding yang memiliki berbagai simbol yang sangat aneh. Saat berada di sana, Sharon merasakan energi yang sangat kuat yang ada di dinding itu. Ketika dicek, terdapat beberapa simbol mantra yang merupakan cara pemanggilan iblis. Simbol-simbol itu pun langsung dihancurkan oleh Bawu sebab dianggapnya sebagai sumber kekuatan dari iblis yang merasuki Yunso. Di ruangannya, Yunso merintih kesakitan ketika Bawu menghancurkan semua simbol yang ada di rumah ini. Yunso pun langsung menatap Bawu yang membuatnya mengalami halusinasi seakan dia melihat sosok iblis. Sosok iblis itu mengatakan bahwa kematian orang-orang di panti asuhan karena Bawu. Saat Bawu mencekik iblis itu, ia pun mulai tersadar dan melihat dirinya yang mencekik Sharon. Mereka semua pun kini dibuat semakin emosi dengan tipu daya dari iblis yang merasuki Yunso. Sharon lalu melakukan tahap selanjutnya dengan menggunakan sebuah pisau supranatural yang bisa menyakiti iblis walaupun pisau itu tak menyentuhnya. Bukannya merasa kesakitan, iblis di dalam tubuh dari Yunso pun malah tertawa dan mengubah suhu di dalam ruangan menjadi sangat dingin. Iblis itu juga membawa Sharon ke alam lain seakan ingin menjebaknya. Namun, Sharon berhasil sadar dan menggunakan kekuatannya secara maksimal agar iblis itu menyebutkan namanya. Iblis itu pun mulai kesakitan dan mencoba mempengaruhi Jungwon. Jungwon yang tak tega melihat adiknya kesakitan, dia pun mulai mendekati adiknya dan merusak segel lingkaran yang dibuat oleh Sharon. Seketika, iblis di dalam tubuh dari Yunso pun langsung berhasil keluar dari sana. Kini, iblis itu mulai menghilang dan tak tahu pergi kemana. Jungwon pun merasa sangat bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Bawu mengatakan tak apa-apa dan menyuruh mereka untuk tetap fokus mencarinya. Bawu lalu menyuruh mereka untuk berpencar agar lebih cepat menemukan Yunso. Akan tetapi, mereka pun malah diserang satu persatu oleh Yunso. Jungwon lalu mengatakan bahwa dia teringat suatu hal mengenai sebuah gudang yang tak pernah dimasukinya karena pemilik rumah melarangnya. Ia juga teringat bahwa pemilik rumah ini juga memiliki tato yang sama seperti anggota sekte. Dengan bergegas, Bawu pun langsung menuju ke sana dan menyuruh Sharon bersama timnya agar terus mencari Yunso. Saat sudah menemukan Yunso, Sharon langsung membacakan sebuah mantra lagi yang membuatnya langsung terpental bersama Kim dan juga Jungwon. Seketika, mereka bertiga pun langsung tak sadarkan diri. Sementara itu, di dalam gudang, Bawu menemukan ruangan bawah tanah yang di dalamnya terdapat beberapa orang pemuja iblis. Kini, terjawab sudah mengapa iblis di tubuh Yunso sangatlah kuat. Hal ini karena dia yang mendapatkan pasokan energi dari pemujanya. Bawu pun langsung mengejar mereka semua tanpa ampun sedikit pun. Ia mengejar mereka semua dengan brutal hingga beberapa dari mereka pun mengembuskan nafas terakhir. Tanpa diduga, salah satu dari mereka pun berhasil melarikan diri dengan mendatangi keberadaan dari Jungwon. Ketika Bawu akan mengejarnya, ia terperangkap sebuah jebakan yang dipasang oleh anggota pemuja iblis di sana. Namun, hal itu bukanlah masalah besar baginya.
Ia pun berhasil lolos dari sana dan mencoba mendatangi timnya yang sedang dalam bahaya. Kim yang tersadar duluan pun langsung mencoba menghentikan seorang pria yang merupakan anggota dari pemuja iblis. Beruntungnya, datanglah Bawu yang tepat waktu sebelum Kim dibunuh olehnya. Beberapa saat kemudian, Charon pun kembali sadar dan mengatakan bahwa dia mengetahui nama dari iblis yang merasuki Yunso yang bernama Moloch. Iblis itu adalah iblis dari neraka yang suka mengambil jiwa dari anak-anak. Seketika, Charon pun langsung memulai ritual lagi yang sesuai untuk mengusir iblis di dalam tubuh dari Yunso. Ritual kali ini pun berjalan sesuai harapan sebab iblis itu tak mendapatkan pasokan kekuatan lagi dari pemujanya. Ketika iblis itu berhasil dikeluarkan, muncullah sebuah portal dari neraka yang dibuka oleh iblis itu. Iblis itu berniat membawa Yunso bersamanya ke neraka. Namun, Jungwon langsung mencegahnya dan tak ingin kehilangan adiknya. Mereka semua pun lalu bekerja sama agar Yunso tak dibawa ke neraka. Bawu yang melihat hal itu pun langsung berlari ke arah iblis itu dan memukulnya dengan kekuatan supernaturalnya. Seketika, iblis itu pun langsung kembali ke neraka dan portalnya berhasil tertutup. Pada akhirnya, Yunso kembali sadar yang membuat mereka semua pun merasa senang. Kini, misi mereka pun telah berhasil untuk mengeluarkan iblis di dalam tubuh dari Yunso. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan Bawu bersama timnya yang mendapatkan laporan tentang keberadaan pemuja iblis yang berkumpul di sebuah gedung. Saat tiba di sana, ia pun langsung mengejar mereka semua tanpa ampun. Di sana, ia juga melihat sosok pemimpin dari pemuja iblis ini. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Bagi saya pribadi, film ini sangat seru sekali. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.